Shalom Bapak Ibu. Pada sore hari ini kita datang bukan sekadar menghadiri sebuah ibadah ya, tapi kita juga datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Apapun yang kita bawa dalam hati kita, entah sukacita, pergumulan, maupun ucapan syukur, mari kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mari kita sama-sama mulai ibadah pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita, telinga kita. Kita mulai dengan sama-sama menyanyikan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia
ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ya Tuhan, bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pengurapan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Kami datang Tuhan kepadamu Tuhan, kami bersujud di altar-Mu Tuhan. Sekiranya setiap penyembahan, pujian, pergumulan kami Tuhan yang kami berikan kepadamu Tuhan, sekiranya Tuhan Kau dengarkan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ada sukacita, ada sorak-sorai. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Ada Kuasa, karena kita percaya Tuhan berkuasa atas hidup kita. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi.
Mari kita nyanyikan namanya di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Dan Tuhan sudah berkuasa dalam hidup kita. Tuhan pun juga sudah baik. Mari kita lebih semangat lagi, kita merayakan kasih-Nya yang ada dalam hidup kita. Rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu
jalanmu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Mari kita persiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita ingat bahwa kuasa kasih Tuhan yang menyertai kita, yang bisa sampai hari ini kita masih sehat, bahkan udara yang kita hirup pun itu semua dari kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyi, betapa hatiku berterima kasih kepadamu Tuhan. Sama-sama nyanyikan dari awal. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu,
Tuhan. Sekiranya bukakan hati kami dan juga telinga kami Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pembicara saya persilahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu seumur hidup kami Tuhan. Ini adalah pengakuan kami, ini adalah permohonan kami dari hati kami yang terdalam Tuhan. Karena kami rasakan hidup di dalam Engkau sungguh sangat berarti ya Tuhan. Hidup kami menjadi sia-sia jika kami berada di luar kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Biarlah waktu ini kami akan pergunakan senantiasa untuk menyenangkan hati-Mu. Jika kami sampai di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau, bukan oleh karena kuat dan gagah kami Tuhan, oleh karena memang Tuhan yang menghendaki demikian. Terima kasih ya Bapa, sucikan dan kuduskan kami. Selidikilah hati kami sebelum menerima benih firman-Mu Tuhan. Tolong buang semua sampah-sampah dalam hati kami Tuhan. Kami deklarasikan Tuhan, kami siap Tuhan. Hati kami adalah tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, singkapkan, ungkapkan isi hati-Mu untuk kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang beracara sore hari ini seluas-luasnya Tuhan. Ambil alih segala sesuatunya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Jangan ada sedikit pun pemikiran manusia yang merasa mereka lebih pintar, lebih pandai dan semuanya. Tidak Tuhan, Kau pakai kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu. Biarlah yang nyata hanya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Hari ini saya sukacita banget ya, karena ada satu orang ibu. Selamat datang Ibu Cundra. Halo, sudah berapa puluh tahun kita tidak ketemu Ibu? Berapa puluh tahun ya Ibu? Masa sih? Kayaknya ada 10 tahunan deh. Ya, terima kasih.
Ibu Cundra adalah bagian dari kami, adalah tidak lepas dari pertumbuhan KFG. Ibu ada di sini. Ibu Cundra yang tahu ceritanya banyak ya. Tema hari ini bagi saya cukup berat. Saya dapatkan hari Jumat pagi, langsung saya WA kepada Pak Andreas, kepada Om Andreas untuk menyatakan, yaitu legowo, lapang dada. Kata-kata yang mudah untuk diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Benar? Kenapa kita harus legowo? Coba, untuk apa kita harus legowo? Untuk mendapatkan hati yang murni, otomatis kita harus legowo. Kita harus lapang dada. Benar? Kayaknya merasa bagian mudah banget ya. Tapi bagi saya susah banget loh ini. Benar. Tadi pagi saya sudah diperhadapkan. Saya dibuat jengkel, saya marah sekali. Saya kesel sekali. Saya bilang, saya akan menyampaikan untuk lapang dada loh Tuhan. Karena apa sih sesungguhnya legowo itu apa sih? Boleh tolong Bapak dan Ibu bantu, legowo itu apa sih artinya legowo? Siapa yang dari Jawa? Si Ibu yang dari Solo. Legowo ya. Kalau dari bahasa Jawanya itu disebut kalau lego itu luas, dowo itu memanjang. Jadi hatinya itu luas dan lebar. Ya, hatinya itu luas dan lebar ya. Sedangkan kalau lapang dada itu apa sih? Gitu. Kalau lapang dada itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah sikap yang menerima kenyataan dengan sabar dan ikhlas. Ayo, apa enggak susah ini? Menerima kenyataan dengan sabar dan ikhlas. Ya. Kalau dalam ajaran Kristen, ya, IA ini ya, konsep lapang dada sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kasih, agape, kasihnya, ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita bisa melakukan ini, ya, dengan hanya kata yang ringan, lapang dada, ya, luar. Ajaran ini kan disebutin tadi ajaran Kristen, ajaran Tuhan Yesus. Oke, saya tadi dikoreksi oleh Bapak Gembala, ajaran Tuhan Yesus. Ya, yuk. Hidup kita di akhir zaman kita harus memperhatikan ini. Kita harus kembali kepada ini. Karena, yuk, kenapa kita harus legowo? Karena hidup sesungguhnya seperti ini. Yuk kita buka di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kita belajar ya, kita belajar. Nanti kita akan ke dalam itu ya. Yuk mohon disimak satu persatu, dilihat ya. Saya bacakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, firman Tuhan mengatakan, hai manusia, siapapun juga engkau, tidak memandang siapapun itu, ya, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ya. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kalau kita disakitin, kita marah enggak? Hah? Kalau kita dirasani, kita tersinggung enggak? Tahu dirasani? Pinter. Dia orang Surabaya soalnya, Bu, jadi tahu. Dirasani. Ya, kuping ini sudah terlalu tajam untuk dengar-dengaran hal kayak gitu. Kalau kita difitnah, tersinggung enggak? Kalau kita marah, kalau kita membalas, ya, kalau kita dicaci, kita membalas memaki, itu artinya kita sendiri sudah menghakimi juga. Benar? Kita yang awalnya tidak bersalah, kita yang disolimi,
tapi kita penuh ketidakterimaan dan kita membalas, kita marah, kita jengkel, kita benci, kita kesal segala macamnya. Kita sama nggak dengan orang yang membuat jengkel kita? Sama nggak dengan orang yang menyakiti hati kita? Nah, Tuhan memandang itu salah. Berarti kalau kita sama, artinya kesalahan kita juga sama dengan orang itu. Ini yang dimaksudkan. Gitu. Dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, poin pertama, Tuhan ingin kita berlapang dada. Ya. Kedua, ayat kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ketiga, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Diulangin lagi ayatnya dari yang pertama. Hukuman yang sama. Apakah doa kita didengar? Tuhan tidak akan mendengar karena kita pada hukuman yang sama. Ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dalam hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, sampai di sini. Padahal tadi kisah ini berpijak dari awalnya, kita disolimi, kita disakiti. Apa yang kita punya dirampas, kita difitnah. Ya. Terus kemudian kita marah. Kita sendiri yang menempatkan diri kita pada posisi yang sama dengan orang yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Artinya apa? Berarti kita double sakitnya. Secara daging kita disakiti, kita nggak terima. Tapi di dalam pertanggungjawaban Tuhan, kita juga mendapatkan bagian dari murkanya. Padahal Tuhan inginkan tadi, Tuhan ngomong gitu loh. Ya, Tuhan ngomong. Ketujuh, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran melainkan taat pada kelaliman. Tuhan hanya ingin pada saat kita disakiti kita tidak membalas. Justru ya. Ayo kita buka di dalam 1 Petrus supaya kita bisa lebih lagi memahami. Ini hanya ada ajaran pada Tuhan nih. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita buka di dalam 1 Petrus ayat yang ketiga. Pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-9. Ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kita memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Untuk memperoleh apa? Berkat. Coba cara berpikir kita balik. Jika ada orang yang memfitnah kita, jika ada orang yang mencaci kita, jika kita bisa menerimanya dengan legowo dan lapang dada,
Pernahkah kita berpikir bahwa berkat mereka menjadi berkat kita? Bahwa apa yang menjadi kebahagiaan mereka yang Tuhan sudah persiapkan untuk masa depan mereka menjadi milik kita? Pernahkah kita berpikir demikian? Apakah tidak sebaiknya kita berpikiran, jika kita bisa mengampuni totality dan kita tetap legowo? Saya sudah praktekkan Bapak dan Ibu, saya sudah praktekkan itu. Dalam waktu yang dekat kemarin, saya terima WA di voicemail, caci maki, saya bilang apa? Terima kasih untuk segala sesuatunya. Saya hanya ucapkan itu. Dan setelah dari itu saya lihat hidup saya sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Tapi gimana ya, nanti kalau saya sharekan katanya pamer, susah. Enggak. Tapi Tuhan itu benar-benar memperlengkapi saya untuk segalanya. Apa yang saya mau loh, Tuhan sudah siapkan. Itu yang terjadi. Maka itu saya yakin banget gitu loh. Jika ada orang yang mencaci maki kita, ya, orang yang mengatakan, Bu jangan soal rohani. Oke, saya terima itu semuanya. Apapun makiannya panjang, gak apa-apa. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Dan itu terjadi. Saya menerima berlipat gandaan pada hari-hari itu. Luar biasa. Asal hati saya tetap bersih, legowo, hati yang tenang. Pikiran saya tenang. Tekanan darah saya normal. Ya kan? Gak jadi butrek. Benar gak? Saya gak capek hati, saya happy. Saya melakukan dengan luar biasa. Itu, saya udah praktekkan. Dan itu terjadi. Gak usah marah kita gak usah marah. Ya, satu hal yang lebih luar biasa nih ya. Satu hal yang lebih luar biasa lagi di dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang ke 19. Oh, mulai yang ke-17 deh. Boleh tolong Om Andreas dengan lantang. Sampai dengan 19 ya. Amin. Ya. Kita nggak usah pusing. Kita nggak usah nelongso. Kita nggak usah kesel, bener loh. Kita nggak usah pusing, kita nggak usah nelongso, kita nggak usah kesel. Pagi ini tadi loh, saya kesel banget, saya marah banget. Dan akhirnya sepanjang hari itu, setengah hari saya tidak bisa menikmati hari saya. Muka saya tekuk-tekuk sampai dengan saya capek sendiri. Benar? Iya kan? Ayo, Bapak dan Ibu. Betapa capeknya sebenarnya saat hati kita kesel. Benar? Betapa capeknya saat kita marah. Benar? Benar. Ya, itu terjadi. Saya ada komunitas doa pagi, setiap jam 4 pagi kami berdoa, itu melalui WA, dan itu kebanyakan teman-teman dari Surabaya, ada Sidoarjo, juga ada Banyuwangi. Nah, terus di situ ada satu anggota yang dia stroke udah 5 kali. Dia stroke udah 5 kali. Stroke pertama, teguran pertama, nggak mempan, katanya dia. Ini kesaksiannya ya. Nggak mempan. Sampai dengan terakhir bertobat di 5 kali. Sekarang enggak.
Dia masih jalan, masih beraktivitas, tapi kakinya jadinya nyeret. Terus kemudian juga ya juga ada organ tubuh yang lemah. Karena apa? Kembali lagi satu kata, pengampunan. Kalau kita terus mempertahankan dengan kekuatan kita, sebatas apa sih kita bisa membalas seseorang yang menyakiti hati kita? Tapi kalau firman Tuhan mengatakan, alangkah ngerinya kalau jatuh, kalau Tuhan sudah murka. Kita buka deh. Boleh tolong itu Om Andreas, alangkah ngerinya. Ya. Ini kan Tuhan ngomong, berilah tempat bagi murka Allah. Karena Dia yang berhak untuk menghakimi. Betul? Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Izinkanlah Tuhan yang membela kita. Tapi syaratnya apa? Kita harus mengampuni totality, kita harus legowo. Legowo. Tuh, apa ini? Ibrani 10, yuk kita buka sama-sama. Ibrani 10, supaya kita konteksnya tahu. Ibrani 10 ayat yang ke-31. Ayat yang ke-29, mulai 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia manusia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan firmanku. Janganlah membalas caci maki dengan caci maki. Kebencian dengan kebencian, itu salah satu perintahnya. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita taat akan firman-Nya. Ya, Tuhan udah jelas kok, pembalasan adalah hakku. Sekarang kalau kita marah, kita membalas dendam. Apakah kita tidak menginjak-injak darah anak domba? Coba Bapak, yuk. Kita sudah ditebus, segala dosa kita sudah diangkat. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dia tidak memandang kita, Dia rela hati melakukannya. Atas dosa-dosa kita. Tadi firman pertama yang kita sudah pelajarin, kita berdosa hal yang sama dengan orang yang menyakiti kita kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal dosa kita sudah ditanggung oleh Dia. Coba. Kita memposisikan diri kita sama dengan musuh kita. Mengerikan kan? Ini loh hukum sesungguhnya, hukum kasih dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau dibaikin orang, kau membalas kebaikannya, itu mudah. Semua orang bisa melakukannya. Tapi apakah kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena sesungguhnya kita sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Ya. 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Nih diulang lagi. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. 31 ditutup. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Firman pada sore hari ini juga menyadarkan saya sendiri.
Berapa lama waktu yang kita habiskan hanya dengan kemarahan, sakit hati, kekecewaan yang akibatnya menumbuhkan kepahitan dalam hidup kita, yang akhirnya sampai dengan usia tertentu kita belum juga bisa menikmati hidup kita sesungguhnya. Berapa banyak waktu yang kita sudah buang? Kalau seandainya dibalik, kita mengampuni semuanya, berapa banyak kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Sore hari ini, yuk saat firman ini kita dengar, janganlah keraskan hati kita. Kita berdoa pribadi demi pribadi kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk terangin hati kita. Minta Roh Kudus untuk selidiki. Kita harus berani ambil langkah besar, mengampuni. Ya, ada kata-kata bijak yang mengajarkan kepada saya. Ya. Berlapang dada adalah jalan menuju kedamaian hati. Benar? Setuju enggak? Halo? Setuju enggak? Ya. Oke, Bapak dan Ibu sudah setuju dengan saya. Hati yang lapang adalah rumah bagi kebahagiaan sejati. Setuju? Setuju. Setuju ya? Tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Oke? Dalam kesabaran dan kelapangan dada terletak kedewasaan jiwa. Setuju nggak? Setuju ya. Oke, 3 setuju. Terus yang keempat, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri sendiri. Setuju nggak? Kita memaafkan orang lain itu artinya itu kebahagiaan untuk kita, bukan untuk orang lain. Karena apa? Kita mengalami damai yang tidak terbatas. Setuju nggak? Ya, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk diri sendiri. Ya. Terus lagi, lapang dada mengajarkan kita untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi. Kita coba reminder untuk pikiran kita yang sehat. Ya. Lapang dada mengajarkan kita untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi. Benar? Coba. Kalau hati kita lapang, pikiran kita tentu juga lempeng. Benar nggak? Kita pasti mikirnya dari cara berpikir bukan yang negatif, tapi yang positif. Kalau hati kita lapang. Tapi kalau hati kita udah gregetan, selalu pikirannya apa? Negatif. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Lah kok gelem? Ini loh. Ya, kadang-kadang saya juga lucu juga, saya bertanya lah, saya kok mau? Ya, berlapang dada adalah langkah pertama menuju kedamaian dunia. Seandainya perang-perang yang di sana tuh antara negara-negara, kalau mereka legowo semua, adakah perang? Damai ya. Tapi nanti kegenapan firman segera terjadi ya. Kalau sudah damai semuanya. Ya, sekarang hati yang lapang adalah tanda kemuliaan akhlak. Hati yang lapang adalah tanda kemuliaan akhlak. Jadi karakter kita mulia, apa yang kita lakukan orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau hati kita lapang, benar gak? Kalau hati kita, segala yang kita ucapkan datangnya dari hati. Firman ada mengatakan demikian ya, yang di Amsal. Kalau hati kita lapang, tentu ucapan kita juga baik kan? Ucapan-ucapan berkat yang akan keluar, bukan didasarkan atas dasar sakit hati. Itu ya, betapa pentingnya nih ya. Nah,
Dalam berlapang dada kita menemukan kebebasan dari amarah. Setuju nggak? Dalam berlapang dada kita menemukan kebebasan dari amarah. Setuju? Setuju ya. Oke. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk melanjutkan hidup. Artinya apa? Kalau kita mau melanjutkan hidup kita dengan baik dan sehat, bahagia, kuncinya apa berarti? Memaafkan. Halo, susah ya? Yuk, kita pasti dimampukan ya. Tuhan melihat hati ya. Sekarang berlapang dada membuka pintu kesempatan baru dalam hidup. Ya, berlapang dada membuka pintu kesempatan baru dalam hidup. Firman Tuhan mengatakan hidup kita bukannya kita lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Kalau kita di dalam Kristus, kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Betul? Tapi untuk mengenakan manusia baru, itu berarti kita harus melepaskan semua sampah-sampah dalam hidup kita. Setuju enggak? Artinya, kembali lagi hati harus go. Supaya pas ini pakaian baru itu pas. Ya. Terus kerendahan hati dan lapang dada berjalan beriringan. Setuju enggak? Ya. Kerendahan hati dan lapang dada berjalan beriringan. Coba. Bersamaan. Kalau hati kita ngomel terus penuh ketidakterimaan, kita bisa rendah hati enggak Bapak dan Ibu? Ya, yuk kita belajar dari apa yang kita setuju harus kita reminder lagi di dalam hidup kita. Ya, dengan kesadaran penuh kita bilang setuju loh ya. Tidak ada paksaan. Kalau di dalam surat perjanjian ini surat pernyataan ini ditandatanganin tanpa paksaan siapapun juga. Ya. Memaafkan adalah tindakan cinta tertinggi terhadap diri sendiri. Memaafkan adalah tindakan cinta tertinggi terhadap diri sendiri. Setuju? Ya. Memaafkan orang lain ini kok. Memaafkan, kalau kita bisa memaafkan diri sendiri ternyata, kalau kita bisa memaafkan orang lain, itu kita berdamai dengan diri kita sendiri artinya. Ya. Ya. Hati yang lapang adalah kunci ketentraman jiwa. Betul ya. Berlapang dada adalah investasi untuk kebahagiaan masa depan. Betul? Setuju? Setuju ya? Oke, anak-anak muda juga setuju loh ya. Memaafkan membebaskan kita dari penjara kebencian. Betul? Setuju? Kalau kayak gini udah nggak ada itu namanya sakit penyakit. Hati kita bahagia terus. Lapang dada membuka mata kita terhadap keindahan hidup. Betul? Lapang dada membuka mata kita terhadap keindahan hidup. Berarti sesungguhnya hidup ini indah ya. Betul? Terus kenapa selama ini kita jadi mengomel? Penuh ketidakterimaan. Ya. Berarti ada problem terhadap hati kita. Ya. Oke. Dalam berlapang dada kita menemukan kedamaian yang sejati. Betul?
Berarti kedamaian Bapak ya, Tuhan kan damai ya. Selalu di dalam Yesus ada damai sejahtera. Tapi itu tidak akan bisa kita rasakan kalau hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh ketidakterimaan. Itu menghalangi kebahagiaan diri kita sendiri. Jadi betapa pentingnya kita untuk berlapang dada. Ya. Kebesaran jiwa terukur dari seberapa lapang dada kita menghadapi kesalahan orang lain. Nih, halo, ada artis sih satu di sini, luar biasa, ya. Kebesaran jiwa terukur dari seberapa lapang dada kita menghadapi kesalahan orang lain. Di sini nih loh kedewasaan kita diperlukan. Ya. Jadi kita harus berbesar hati. Ya. Sekarang memaafkan adalah kado terindah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri. Ini diulangi 3 kali kayaknya, tapi dengan bahasa yang berbeda. Setuju? Memaafkan adalah kado terindah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri. Benar? Oke. Berlapang dada mengajarkan kita untuk melihat kebaikan dalam setiap cobaan. Berlapang dada mengajarkan kita untuk melihat kebaikan dalam setiap cobaan. Nah ini, Bapak dan Ibu simak coba kalimat ini. Setiap kita dalam kesesakan dalam pergumulan hidup, kalau hati kita dipenuhi dengan keikhlasan, kita bisa berpikir dari sisi yang lain. Yaitu apa? Mengucap syukur. Tetap mengatakan bahwa Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Tuhan baik. Dan kita sadar betul bahwa pencobaan-pencobaan yang kita terima tidak akan melebihi kekuatan sendiri. Dan pada saat kita diizinkan untuk dicobai, bukan Tuhan yang mencobai, ya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan jelas di dalam Yakobus dikatakan atau Ibrani itu ya, pencobaan yang kita terima itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi nafsu kita sendiri. Tapi hebatnya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau hati kita penuh dengan legowo dan kita lapang dada untuk menerima semuanya ini, kita akan memandang itu dengan ucapan syukur. Dan saat kita bisa mengucapkan syukur dengan tulus dan ikhlas, di saat titik itulah kita menang. Amin. Ya, amin. Gitu. Nah, berlapang dada, ya, membebaskan energi positif dalam hidup kita. Setuju nggak? Yang lainnya sangat setuju nggak? Bingung. Berlapang dada membebaskan energi positif dalam hidup kita. Berarti kebalikannya, kalau kita tidak bisa legowo, berarti artinya kita terpenjara dengan segala aura yang negatif. Itu yang membuat sakit penyakit ada dalam tubuh kita. Itu yang membuat tubuh kita menjadi rentan. Ya, hati yang lapang adalah fondasi hubungan yang sehat. Betul? Ini berat loh bagi hubungan suami istri. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya. Dalam memaafkan kita menemukan kekuatan untuk mengubah masa lalu. Setuju nggak? Kalau hari ini kita saling memaafkan pasangan suami istri, kan tentu kita cara pandangnya beda ya Ibu ya. Ya, oke. Memaafkan adalah tindakan keberanian tertinggi. Karena kita memaafkan ada kerendahan hati loh artinya. Kita mau merendahkan hati, maka itu kita memaafkan. Ya, setuju?
7. Oke. Dalam berlapang dada kita menemukan kebesaran jiwa. Oke. Hati yang lapang menciptakan ruang untuk pertumbuhan spiritual. Benar? Ya. Oke. Berlapang dada adalah kunci untuk mengatasi konflik dengan bijaksana. Setuju? Memaafkan dan berlapang dada adalah jalan menuju kebebasan sejati. Oke? Berapa banyak tadi yang setuju? Semuanya dari 1 sampai dengan sekian banyak. Bapak dan Ibu, saat kita menjawab, saya sengaja mengatakan itu semuanya dan saya percaya pikiran kita mencerna apa yang tadi kita dengar, betul? Dan kesadaran kita sendiri yang setuju untuk itu. Marilah apa yang kita setujuin bukan hanya dengan kesadaran mulut kita berkata, tapi itu biarlah itu masuk dalam pikiran kita dan nyampe di dalam hati kita. Karena segala firman yang ajarkan, terutama untuk pengampunan, itu adalah hukum yang tertinggi. Yang pada dasarnya akhirnya keluar dari kita adalah kasih yang tanpa syarat. Gitu, ya. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar dan kita bisa sama-sama mengingatkan satu dengan yang lainnya. Udah tidak ada gunanya bersih tegang segala macam. Biarlah mereka lakukan yang tidak mengenal Kristus. Tapi bagi kita, firman Tuhan tadi mengatakan, itulah gunanya kita dipanggil, yaitu untuk mendapatkan berkat. Arti berkat itu sangat luas karena Tuhan kalau memberikan ngomong berkat itu dari A sampai Z. Gitu. Ya. Jangankan berkat finansial, berkat kesehatan, semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kita. Semuanya akan dilimpah-limpahkan kepada kita. Dan itu kapasitas kita apa? Kalau hati kita bersih, kita baru bisa menerimanya. Hati yang bersih, Tuhan berkepentingan terhadap hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni. Maka dari itu betapa pentingnya selalu kita ngomong, selidikilah aku ya Tuhan. Kita sadarin, gitu. Mari kita sama-sama, masing-masing pribadi yang kenal diri sendiri. Sampai seberapa jauh ada kemarahan, kebencian, udah ambil keputusan sore ini, ampuni mereka semuanya. Jangan mau kita dibuat sakit oleh kesalahan orang. Orang yang salah, kenapa kita ikut disalahkan? Ya, dan satu ayat lagi yang paling saya senang ini. Kita kembali lagi kepada ayat saya, Mazmur 37. Yo, ayat terakhir. Mari kita baca sama-sama. Boleh tolong Om Andreas? Mari kita baca sama-sama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 9. Sampai dengan 9. Jangan dibatasin dengan harta. Ya. Oke, ya. Coba nih.
Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab apa? Kok nggak yakin sih jawabnya? Sebab itu janji Tuhan, pembalasan adalah hakku. Kalau seperti ini bisa hidup nggak? Nggak bisa. Ya. Terus yang kedua Tuhan ngomong, percayalah kepada Tuhan. Tuhan ngomong sama kita loh. Tuhan ngomong sama kita yang tersolim ini. Ya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tetap lakukan kebenaran itu. Tetap lakukan sesuai apa yang firman katakan. Dan yang keempat, coba yang keempat baca sama-sama. Ayo baca sama-sama. Ini deklarasi. Tuhan akan memberikan kepada siapa? Ya, kepada saya, oke, kepada kita semua apa yang diinginkan kita, Bapak dan Ibu. Ini janji Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah dalam negeri dan berlakulah setia. Itu, dan bergembiralah. Ada 5 poin yang harus dilakukan. Maka itu Tuhan akan memberikan apa saja yang kita inginkan. Luar biasa enggak? Tapi ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, dan Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Kalau seandainya kita difitnah, kebenaran itu akan dinyatakan Tuhan seperti terang. Dan apa yang menjadi hak kita akan dikembalikan seperti siang. Tapi syarat dan ketentuannya adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Baru Tuhan bisa bertindak. Tapi kalau kita membela permasalahan kita sendiri dengan kita berotot, dengan kita bersitegang leher, hasilnya apa? Sama-sama akhirnya menerima penghukuman dari Tuhan. Ya, karena tadi dikatakan berhenti marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Itu artinya apa? Hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Tergenapilah Tuhan akan memberikan dalam segala kelimpahannya. Tapi apa? Bejana hati kita harus benar. Ya. Mari kita sama-sama berkaca, introspeksi diri, kita benar-benar bertobat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita bergantung penuh kepada Dia. Ya. Apapun yang terjadi, saya sampai dengan hari ini dalam keluarga kami, itu tidak pernah lepas dari perjuangan kami untuk tetap legowo. Dan itu harus dilakukan setiap waktu. Ya. Mari Bapak dan Ibu, yuk kita semuanya jangan sia-siakan lagi. Sudah terlalu banyak waktu yang kita buang hanya dengan kemarahan, kejengkelan, ketidakterimaan, kekecewaan. Ya, itu semua percuma. Kita bekerja keras, kita tidak mendapatkan hasilnya. Karena apa? Karena hati kita penuh dengan kemarahan. Tuhan tidak bisa berkarya. Ya, Tuhan tidak bisa menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa karena kita kotor hatinya. Benar? Tadi ingat nggak? Tadi yang setuju apa aja? Haleluya. Ya, ayo
mari kita sama-sama tidak lepas dari saya pun harus terus belajar. Seumur hidup kita harus terus belajar. Ya, kita terus harus belajar, tidak ada yang lebih. Ya, karena tadi firman Tuhan sudah mengatakan, hai manusia siapapun engkau juga. Firman ini berlaku untuk semuanya. Amin. Yuk kita ambil waktu untuk berdoa. Kita tunduk sebentar. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Dalam segala keterbatasan Tuhan, dalam segala kelemahan kami percaya firman-Mu kuat bekerja. Engkau yang tahu Tuhan sampai kedalaman hati kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya telanjang, semuanya terbuka Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat Tuhan. Kami tidak mau lagi main-main di dalam sisa hidup kami Tuhan. Kami mau menggunakannya kesempatan ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena tujuan Engkau memanggil kami adalah untuk menerima berkat daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih firman sudah disampaikan. Biarlah itu kami bawa di dalam rumah tangga kami masing-masing dan menjadi bekal hidup kami untuk selanjutnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu. Agung, perkasa, dahsyat dan ajaib. Kami mau meneruskan ini sampai ibadah ini selesai Tuhan. Dalam nama Yesus kami pulang tidak sama dengan kami datang. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bu Ana untuk firman Tuhannya, sangat diberkati dan sangat ditampar ya. Kita harus legowo karena saya pribadi juga sulit melakukannya, mudah dikatakan setuju, tapi susah dilakukan. Tadi saya juga dengar Om Lexi ngomong setujunya paling kencang, jadi nanti ditunggu Pak Lexi. Baik, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan. Saya undang Pak Petrus untuk memberikan doa persembahan. Mau kan semua diberkatin? Kalau mau diberkati, ayo kita sama-sama berdiri ya sebelum doa mempersembahkan ini. Kita ambil sebuah komitmen. Komitmennya apa? Legowo, mengampuni siapapun yang melukai kita. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri semua. Yuk, saya harapkan. Bapa, firman-Mu itu dahsyat dan ajaib Bapa. Engkau menghendaki kami hidup dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu. Hukum kebenaran firman-Mu yang tertinggi adalah mengampunin Bapa. Kalau kami mau bisa mengampuni sesama kami, maka Engkau mengampuni kami Bapa, seperti dalam doa Bapa kami ya Bapa. Maka itu hari ini, siang menjelang sore ini, kami semua di sini sepakat Tuhan mau mengampunin siapapun yang melukai kami Tuhan, terutama orang yang terdekat Tuhan. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan kemudian saudara-saudara atau orang tua Tuhan, atau siapapun Tuhan yang pernah dekat, yang pernah menjadi sahabat, menjadi dekat, dan kemudian kami dihianatin Tuhan. Kami mau lepaskan Tuhan pengampunan itu Bapa. Kita angkat tangan, sama-sama angkat tangan kanannya ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberkati Tuhan orang-orang yang
melukai kami, menyakiti kami, mengkhianati kami, memfitnah kami, menjatuhkan kami, merugikan kami lepaskan pengampunan Bapa. Karena Engkau berfirman, penghakiman itu hak-Mu Bapa. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan, Engkau sudah menghendakin dan mengizinkan kami bekerja, berusaha, beraktivitas, sehingga kami mendapatkan materi Bapa. Materi ini kami mempersembahkan dengan keikhlasan, dengan kebersihan Tuhan, sehingga Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga jeripaya kami tidak sia-sia Tuhan, pekerjaan kami tidak sia-sia Tuhan. Maka kami dijauhkan Tuhan daripada belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pengilik Tuhan. Tuhan, sehingga Engkau memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Terpujilah nama Yesus, kami memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberikan persembahan di kotak persembahan sebelah kiri saya, kita akan menyaksikan Warta Jemaat Digital. Shalom, selamat datang di Gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra ibadah setiap hari Minggu pukul 14 sampai pukul 14.15. Ibadah umum setiap hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16.30. Latihan musik setiap hari Sabtu pukul 17 sampai pukul 18. Dua pelayan setiap Sabtu pukul 18 sampai pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemberian, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun sebuah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi, nomor rekening gereja, Bank BCA 747540884 atas nama DBT Kingdom Families of God. Bagian ini dilayani tunai, baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan dibukaan dapat menghubungi berbagai aspek ustaz. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini dengan menyanyikan Aku Ada Hari Ini Karena Tuhan Baik. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada, saya persilakan untuk doa. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Berbahagialah kami mendapatkan kesempatan mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Maka perjalanan hidup kami Bapa, seperti firman-Mu berkata, kalau kami mengasihi Engkau Tuhan, maka kami menuruti segala firman-Mu Tuhan. Maka Engkau berjanji
maka perjalanan kami akan berhasil dan beruntung Tuhan. Berbahagialah kami yang tidak duduk di pada kumpulan para pencemooh Tuhan. Tetapi kesukaan kami ialah merenungkan firman-Mu itu siang dan malam Tuhan. Maka perjalanan hidup kami akan berhasil dan beruntung. Berhasillah ketika kami berdiri Tuhan. Berhasillah ketika kami duduk Tuhan. Berhasillah ketika kami melangkah Tuhan. Berhasillah ketika kami istirahat Tuhan. Berhasillah setiap apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan. Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Maka tubuh kami akan menjadi sehat walafiat Tuhan. Tidak mengalami sakit penyakit apapun dan tidak mengalami teriknya matahari Tuhan, sehingga kami mengalami kekeringan Tuhan. Tetapi air rumah tangga kami Tuhan akan membual dan sehingga kami mengalir dalam hidup kami, sehingga kami bersukacita dan bersorak-sorai di dalam kemenangan-Mu Tuhan. Maka istri kami seperti pohon yang subur Tuhan. Maka istri kami tertawa dan mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita dan sorak-sorai Tuhan. Dan doa-doa yang dinaikkan selalu penuh dengan ucapan syukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Maka dari rahimnya lahirlah anak-anak keturunan ilahi yang gagah perkasa, yang menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mengukir sejarah bagi bangsa dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati kita mulai siang menjelang sore ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang diberkati kita sama-sama katakan amin.